Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan hari ini saya akan sedikit membahas apa perbedaan dari hawar daun bakteri dan penyakit bercak daun atau BLAST pada tanaman padi kita. Jadi kedua penyakit ini beda obat, beda perlakuan, dan beda cara mengendalikan atau menyembuhkan. Yang pertama, saya akan mulai dari hawar daun bakteri. Jadi hawar daun bakteri seperti ini. Kalau di tanaman padi, daunnya seperti ini. Kalau hawar daun bakteri itu dimulai dari pinggir daun. Dimulai dengan bintik-bintik pada pinggir daunnya dan warnanya agak kuning kemerahan seperti ini. Kemudian tahapan selanjutnya jadi seperti ini. Dari pinggir memerah dari pinggir daun dan ujung daun. Kemudian pinggir-pinggirnya kuning kemerah-merahan. Kemudian lama-lama daun pinggirnya mulai mengering. Kalau kita biarkan lama-lama mengering ini daunnya. Kondisi yang lebih parah kalau kita biarkan daun jadi mengering seperti ini. Ini hawar daun atau biasa disebut kresek. Jadi daun padi yang seperti ini disebabkan oleh bakteri, bukan jamur. Untuk menyembuhkannya atau mengendalikannya, kita memerlukan bakterisida. Dan bakterisida ada banyak di pasaran. Seperti contoh ada Kuproxat, Nordok, Bactosin, atau Agrep. Tetapi saran saya supaya lebih mudah untuk membagikannya, gunakan yang cair saja. Karena kalau Nordok bentuknya itu tepung, jadi agak susah untuk pembagiannya. Tapi kalau pakai Kuproxat, karena bentuknya cair, atau Bactosin bentuknya juga cair, ini lebih mudah untuk menggunakan dosisnya. Dosis untuk Kuproxat 2-3 ml per liter air. Kalau Nordok karena bentuknya tepung jadi kurang lebih 1 sendok makan. Kalau Bactosin itu bakterisida dan fungisida. Jadi fungsinya untuk mengobati yang disebabkan oleh bakteri maupun jamur. Apakah bisa keduanya terjadi dalam suatu tanaman padi? Apakah bisa terserang dua-duanya, hawar daun dan penyakit BLAST jamur sekaligus? Itu bisa saja terjadi. Selanjutnya kita bahas tentang penyakit BLAST. Penyakit yang disebabkan oleh jamur atau bercak daun. Jadi kalau BLAST itu ada bercak-bercak seperti ini pada bagian tengah daun, dan ini disebabkan oleh jamur. Dan perbedaannya sangat jelas sekali antara BLAST dan hawar daun. Kalau yang dimulai dari pinggir seperti ini bakteri. Kalau yang bercak-bercak di tengah seperti ini jamur BLAST. Kalau jamur seperti ini sudah mulai banyak beredar, obatnya fungisida. Dan jenis fungisida juga banyak sekali. Teman-teman bisa menggunakan fungisida yang beredar di pasaran dan yang paling mudah ditemukan di daerah teman-teman semua. Kemudian apa saja yang tidak boleh dilakukan ketika terjadi serangan BLAST atau hawar daun bakteri? Yang pertama, jangan melakukan pemupukan menggunakan nitrogen. Nitrogen itu ada pada kandungan pupuk urea. Jadi jangan dulu melakukan pemupukan menggunakan urea. Tetapi kalau pemupukan menggunakan pupuk yang mengandung unsur fosfat atau kalium, itu malah lebih baik. Karena kalium itu membantu memperkuat dinding sel pada tanaman. Jadi tanaman lebih kuat terhadap serangan bakteri maupun jamur. Kemudian apa penyebab kedua penyakit ini terjadi pada tanaman padi kita? Penyebab yang pertama karena kelembapan, karena curah hujan yang tinggi. Kemudian yang kedua pemupukan yang tidak berimbang.
pemupukan yang terlalu banyak menggunakan urea atau nitrogen itu menyebabkan terjadinya jamur dan bakteri. Kemudian ini ada sedikit tambahan untuk penggunaan bakterisida Nordok Kuproxat, karena untuk mengatasi hawar daun bakteri dan bahan aktif tembaga oksisulfat, maka lebih baik penggunaannya dalam bentuk tunggal, tidak dicampur pestisida lain. Ini kalau untuk hawar daun bakteri. Kalau untuk blas atau jamur, ketika menyemprotkan fungisida bisa ditambahkan MKP. Kalau tanaman padi sudah umur 40 HST, ini akan lebih baik karena kandungan dari MKP itu monokalium fosfat. Jadi kalium dan fosfatnya ini kandungannya tinggi, jadi bisa mempercepat, membantu penyembuhan. Dan kalau usianya masih di bawah 40 HST bisa menggunakan KNO3 merah. Dan jika memang penyakitnya itu sudah kombinasi, ada hawar daun dan ada juga jamur atau blas, lebih baik gunakan baktosin. Karena baktosin itu dua fungsi, yaitu fungisida, bakterisida. Jadi bisa digunakan untuk penyembuhan keduanya. Kalau Kuproxat dan Nordok ini sifatnya kontak, jadi kalau tidak terkena penyakitnya tidak sembuh, harus terkena karena ini sifatnya kontak. Tetapi kalau baktosin karena sifatnya sistemik, biarpun tidak terkena semprotan seluruhnya, ada tersemprot di sisi manapun karena sifatnya sistemik, maka akan masuk ke seluruh sel jaringan tanaman. Maka jamur atau bakteri juga akan mati. Saya rasa cukup sekian dulu informasi dari saya, dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman tani semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bumi iki gunung etang gundul, ayo ditanduri. Awale mben bisa adem, katya do ing wingi uni anak putu men